Baik, pertama-tama selamat pagi masyarakat Bali, Bapak Ibu yang berkesempatan hadir di lapangan Renon pagi ini. Nah, sebelum ini saya menyampaikan keluh kesah saya, unek-unek saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ida Bagus Egi Dananjaya. Saya mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Denpasar. Nah, pertama-tama saya ingin mengingatkan kepada masyarakat Bali terlebih dahulu. Pada hari ini, Minggu 5 Juni 2016 adalah peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, berbicara mengenai lingkungan hidup, saya ingin menyampaikan sedikit pendapat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, definisi lingkungan hidup itu segala kesatuan ruang, baik itu di dalamnya benda, daya maupun makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya, untuk kelangsungan dan kesejahteraan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Nah, yang dapat saya pelajari di kampus saya kemudian, lingkungan hidup itu ada 3 unsur. Pertama, unsur biotik, unsur abiotik, dan yang ketiga adalah unsur sosial budaya. Nah, ini unsur sosial budaya yang sering terjadi masalah di masyarakat Indonesia. Saya belakangan ini melihat di televisi di Indonesia bagian timur, saya tidak menyebut sukunya apa biar tidak menyinggung sara. Terus Indonesia bagian timur, saya lihat berita di televisi, bentrok antar suku. Kemudian setelah diwawancara, itu katanya adalah sebuah budaya mereka. Nah itu. Kemudian selang beberapa hari kemudian di Bali terjadi juga bentrok. Nah, ini mohon di Bali jangan tiru Indonesia bagian timur, mohon jangan bentrok itu dijadikan sebuah budaya baru di Bali. Nah itu, karena apa? Karena dari dulu saya lihat di Bali sering sekali ya terjadi hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau memang ada masalah, laporkan saja ke pihak yang berwajib. Apa salahnya laporkan biar tidak main hukum sendiri? Kita ini hidup di zaman era globalisasi, bukan di zaman hukum rimba, main hukum sendiri, siapa kuat dia yang menang. Kalau dulu oke, otot yang menang. Ya kata aji saya, kalau zaman dahulu itu otot yang menang, siapa yang kuat dia yang berkuasa. Kalau sekarang kan tidak. Kalau sekarang otak yang berkuasa. Siapa yang cerdas, siapa yang berwawasan tinggi, dapat pekerjaan, itulah yang berkuasa. Jadi seperti itu. Kalau memang saudara itu beragama, berketuhanan, tunjukkan sifat saudara itu sebagai seorang yang berketuhanan. Seperti itu. Saya yakin semua agama mengajarkan kedamaian, mengajarkan kebaikan, saya yakin. Belakangan ini juga saya lihat di televisi, di salah satu televisi swasta, pagi-pagi subuh-subuh ada dakwah agama Islam. Katanya semua sedekah yang paling mulia adalah meningkatkan kesejahteraan antar sesama manusia. Berarti agama Islam juga mengajarkan kedamaian, kebaikan. Kemudian di dalam ajaran agama Hindu juga dikenal dengan konsep Trihita Karana. Hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan lingkungan. Hubungan yang apa? Hubungan yang baik kita bangun. Kemudian ajaran Tatuam Asi, ada ajaran Tatuam Asi. Aku adalah kamu, ia adalah itu. Kamu adalah ia. Itu. Jadi kita adalah bersumber dari satu Tuhan yang sama sebenarnya. Maka meskipun karma kita berbeda, jiwa kita itu bersumber dari satu Tuhan yang sama. Jadi kalau kalian menyakiti orang lain, seharusnya kalian itu merasa tersakiti juga, seperti itu. Jadi rasa kasihan setidaknya tanamkanlah di dalam diri saudara. Seperti itu. Nah, saya mohon kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bali,
baik itu organisasinya, baik itu perseorangannya, mohon jaga citra Bali yang katanya cinta damai, cinta kesejahteraan, cinta akan toleransi yang tinggi. Meskipun toleransi kita harus filter agar tidak kebablasan juga. 4 kali berpikir positif, 1 kali berpikir negatif. Artinya apa? Artinya kita juga harus antisipasi akan kejadian yang tidak diinginkan agar tidak diperkosa budaya kita. Seperti itu. Ya, jadi itu unek-unek yang ingin saya sampaikan di podium Bali Bebas Bicara ini. Karena sering saya lihat media sosial, baik itu televisi maupun sosmed online. Sosmed itu sudah saya lihat berlumuran darah. Ketika saya lihat banyak kasus pembunuhan, seks bebas, ngeri, terus terang saya ngeri melihatnya. Seperti itu. Jadi tolonglah, meskipun zaman sekarang Kali Yuga ya, zaman Kali Yuga kalau istilah Hindu, kalau istilah Islam saya nggak tahu. Tetapi marilah kita antisipasi agar tidak berkelangsungan terlalu lama tentang pembunuhan-pembunuhan seperti kasus belakangan ini. Kemudian saya dapat lihat Pak Gubernur katanya yang membangun Bali Mandara, Bali yang aman. Pak Gubernur katanya kalau ada bentrok susulan saya akan ambil tindakan tegas. Tolong jangan sekedar wacana saja. Tolong lakukanlah lakukanlah daya yang memang untuk mengantisipasi Bali akan bentrok-bentrok susulan seperti itu. Karena tempo lalu juga sudah dibuat tanda tangan perdamaian. Tapi apa kemudian realitanya? Lagi terjadi kan? Nah ini. Baik, mungkin demikian unek-unek yang bisa saya sampaikan di sini. Jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan ataupun mungkin menyinggung saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santih, Om Santih 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 Om. Bali damai, damai, damai. Semoga saja.